Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Dengan persentase keberhasilan berburu mencapai 85%, anjing liar Afrika merupakan salah satu sosok yang paling susah dihindari oleh mangsanya, bahkan oleh para pesaingnya. Ketika mereka memburu mangsa, hanya tersisa 15% kesempatan bagi mangsanya untuk bisa selamat, menyebabkannya jadi salah satu hewan pemangsa paling berbahaya yang ada di bumi. Sebenarnya mereka bukanlah individu yang superior, mengingat masih ada beberapa pesaing yang lebih besar dan tentunya lebih kuat. Tapi mereka mampu untuk memaksimalkan kemampuannya dan menutupi kekurangannya, hingga jadi sosok yang sukses di daratan Afrika. Tubuhnya ramping, bahkan bisa dibilang kecil jika dibandingkan singa, hyena, macan tutul, buaya, atau bahkan cheetah. Seharusnya, pesaing yang sesuai dengan ukurannya adalah honey badger, cakal, karakal, babun, atau bahkan serigala emas. Tapi toh nyatanya, anjing liar Afrika bisa bersaing dengan para pesaing yang lebih besar darinya. Kecepatannya hanya sekitar 60 km per jam. Tentu saja, mereka tidak mampu menandingi kecepatan gazelle, impala, wildebeest, dan beberapa mangsa lain yang punya kecepatan tinggi. Tapi toh nyatanya, mereka bisa memburu mangsa cepat itu. Lalu, apa yang membuat mereka jadi hebat? Yang pasti, kerjasama di antara pasukannya, stamina yang seakan tanpa batas, sifatnya yang ngeyel dan pemberani, serta insting pemangsa yang puas. Sangat puas. Lalu bagaimana para mangsa bisa memanfaatkan 15% peluangnya untuk selamat dari anjing liar Afrika? Setidaknya ada beberapa trik selamat dari anjing liar Afrika. Apa saja trik itu? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Belum lama ini, ada video dari channel Mala-Mala Game Reserve dan Latest Sighting yang menampilkan momen anjing liar Afrika tengah mengepung 3 klip Springer. Meski sudah terpojok dan tidak mungkin melarikan diri lagi, tapi ketiga antelop kecil itu akhirnya selamat. Klip Springer adalah antelop kecil yang punya kemampuan memanjat tebing bebatuan, berkat lompatannya yang tinggi dan tubuhnya yang ramping. Mereka sadar sudah terpojok. Jika melarikan diri, maka kesempatan selamat sangat kecil. Daripada harus panik dan celaka, mereka memilih diam, menempatkan diri di tepi batu yang tinggi, dan tidak terjangkau oleh pasukan anjing liar Afrika. Pasukan anjing liar sepertinya kebingungan untuk menjangkau mangsanya itu. Dari atas, mereka tidak berani menyerang. Dari bawah, tidak terjangkau. Akhirnya anjing liar Afrika menyerah, dan klip Springer itu akhirnya selamat. Anjing liar Afrika dan beberapa pemangsa lain, seperti hyena, memang tidak punya kemampuan memanjat sama sekali, menyebabkan mereka tidak bisa menyerang hewan yang bisa menjangkau ketinggian, apalagi yang sudah di atas pohon, apalagi burung yang bisa terbang. Trik pertama yang terbukti berhasil menghindarkan serangan dari anjing liar Afrika. Beruntung bagi mereka yang bisa menjangkau ketinggian dan berlindung dari serangan anjing liar di daratan. Kemampuan berenang mereka tidak terlalu baik, dan ketika ada mangsa yang kabur ke dalam air, biasanya anjing liar Afrika hanya bisa mengitarinya dan menunggu mangsanya keluar dari dalam air. Mereka sepertinya tidak terlalu suka memasuki perairan. Salah satu bukti yang menunjukkan efektifnya trik ini adalah ketika seekor warthog bisa selamat ketika sudah terkepung di tepi perairan. Anjing liar tidak berani menyerang. Andai saja buaya tidak menyambar, maka peluang warthog selamat dari anjing liar Afrika sangat terbuka lebar. Ada pula impala yang hampir selamat ketika dikepung di dalam air. Sayangnya, ada buaya yang menyerang, menyebabkan mereka semakin terpojok. Trik ini bisa dipakai oleh mereka yang bisa berenang dan berhasil menemukan perairan yang dalam. Karena jika perairannya dangkal, anjing liar Afrika masih nekat untuk memasuki air dan memburu mangsanya itu. Dan tentunya, trik ini tidak sesuai bagi mereka yang tidak bisa berenang. Seperti yang admin bahas di awal video, kecepatan mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan normal dari beberapa hewan di Afrika. Mangsa yang bisa menggeber kecepatannya dan mempertahankan kecepatannya punya kesempatan selamat dan kabur dari kejaran anjing liar Afrika. Sayangnya meski kecepatan anjing liar Afrika terbilang lambat, mereka punya stamina yang luar biasa. Meski tertinggal ketika mengejar mangsa,
Tapi mereka masih bisa mengikuti jejak mangsanya dan terus mengejar hingga akhirnya mangsa kelelahan dan terjangkau oleh mereka. Setidaknya ada beruang selamat jika bisa memacu kecepatan dan menjauh dari kejaran anjing liar. Mau coba balapan dengan mereka? Cara terbaik menghindari anjing liar Afrika dan pemangsa lainnya adalah menjaga jarak. Berbeda dengan para kucing yang bisa berkamuflase dan kadang tidak terdeteksi. Anjing liar Afrika bukan tipe memangsa yang pintar berkamuflase. Mereka biasanya melakukan serangan secara frontal. Dengan karakternya yang mudah terpantau, seharusnya hewan-hewan di sekitarnya bisa menjaga jarak. Setidaknya mereka bisa langsung melarikan diri ketika anjing liar mulai bergerak. Ada trik yang sering dipakai oleh beberapa hewan, tapi sebenarnya tidak efektif sama sekali. Mereka yang coba menghindari serangan dari anjing liar Afrika berusaha sembunyi, tapi ternyata tidak terlalu berguna. Kelinci sembunyi di lubang sarangnya, warthog tetap di dalam tanah, bahkan impala juga sembunyi di bawah pohon. Tapi sayangnya tetap ketahuan dan mereka akhirnya dimangsa oleh anjing liar Afrika. Mungkin mereka bisa mencari tempat sembunyi di atas pohon jika ingin menghindari anjing liar Afrika. Beruntung bagi mereka yang hidup bersama pasukannya. Meski tidak semua pasukan mau bekerja sama untuk melakukan perlawanan. Tapi setidaknya dengan bergabung dalam pasukan, ada peluang selamat yang lebih besar daripada ketika sendirian. Anjing liar Afrika biasanya jaga jarak dengan pasukan kerbau, tapi kadang memburu kerbau kecil. Artinya, anjing liar masih berpikir ulang jika ingin bermasalah dengan kerbau. Jika lawannya kerbau besar, anjing liar agak kesulitan. Tapi jika targetnya kerbau kecil, anjing liar masih nekat untuk melawan induknya. Andai saja para mangsa bergabung dan berani melawan balik, maka hal itu akan menyebabkan anjing liar mendapat masalah jika ingin mengusiknya. Ketika sudah terpojok dan tidak ada peluang kabur, mau tidak mau, perlawanan terakhir harus dilakukan. Meski peluangnya minim, tapi setidaknya tidak menyerah hingga nafas terakhir. Beberapa mangsa yang sudah berada di ujung hidupnya masih melakukan perlawanan. Bahkan ada pula mangsa yang jeroannya sudah dedel-doel, tapi tetap berdiri dan melawan. Mereka menunjukkan keinginannya untuk tetap hidup. Anjing liar Afrika biasanya hanya menangkap mangsa, melukai kakinya, menahannya, dan mereka akan memakan mangsa dari bagian belakang atau perutnya. Ketika mulai makan, biasanya mangsa itu masih hidup. Jika bisa melindungi bagian belakang tubuhnya, maka ada peluang untuk bertahan dan melakukan perlawanan. Dan warthog pernah melakukannya, dan kerbau pernah melakukannya, dan zebra juga pernah melakukannya, dan mereka bisa selamat dari anjing liar Afrika. Satu lagi trik yang bisa dipakai adalah berlindung kepada hewan lain yang lebih kuat dan ditakuti oleh anjing liar Afrika. Misalnya gazelle yang hampir selamat setelah berlindung kepada kuda Nil. Sayangnya, kuda Nil itu jengkel dan tiba-tiba menyerang gazelle. Beberapa hewan besar juga kadang mengusik acara perburuan dari anjing liar Afrika. Misalnya gajah atau kerbau. Mereka bisa jadi tujuan berlindung bagi hewan kecil yang sedang diburu oleh anjing liar. Asal bisa nemu hewan besar yang baik hati aja sih. Itulah beberapa trik yang bisa dipakai agar selamat dari anjing liar Afrika. Memaksimalkan 15% peluang yang ada agar tidak jadi mangsa yang dimakan dalam kondisi hidup-hidup. Apakah ada trik lainnya? Silahkan berkomentar. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.